Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi Yuniati dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 193302008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akumulasi penyusutan. Apa itu akumulasi penyusutan? Mari kita bahas. Yang pertama, ada pengertian akumulasi penyusutan. Pengertian akumulasi penyusutan sendiri adalah suatu istilah akuntansi yang didefinisikan sebagai jumlah dari aktiva tetap yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang telah diperhitungkan. Di sini saya juga mencantumkan aktiva tetap yang dapat memiliki nilai penyusutan, meliputi yang pertama ada akumulasi penyusutan peralatan, yang kedua ada akumulasi penyusutan kendaraan, yang ketiga ada akumulasi penyusutan bangunan atau gedung, dan yang keempat ada akumulasi penyusutan furniture. Aktiva tetap yang tidak memiliki nilai penyusutan adalah tanah. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan. Yang pertama ada harga perolehan, yang kedua ada nilai sisa atau nilai residu, yang ketiga ada umur ekonomis, dan yang keempat ada metode penyusutan yang digunakan. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu harga perolehan. Harga perolehan atau nilai perolehan aktiva adalah harga suatu barang atau harga beli suatu barang yang ditambah dengan ban. Jadi misalnya nanti di dalam soal diketahui harga beli dan ada beban-beban seperti biaya asuransi, biaya instalasi, biaya angkut itu dijumlah dengan harga beli. Yang kedua ada nilai sisa atau nilai residu. Nilai sisa suatu aktiva adalah perkiraan nilai jual kembali suatu aktiva pada akhir masa manfaat aktiva tersebut. Yang ketiga ada umur ekonomis. Umur ekonomis adalah periode yang diharapkan oleh suatu perusahaan pada aktiva tersebut. Jadi nanti di soal umur ekonomis itu ada yang 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun. Selanjutnya ada metode penyusutan yang digunakan. Metode penyusutan yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik aset tetap yang bersangkutan dengan ketentuan pajak yang berlaku. Karena di faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan terdapat metode penyusutan yang digunakan, mari kita bahas metode penyusutan yang digunakan untuk mencari penyusutan suatu aktiva. Yang pertama ada metode garis lurus. Metode garis lurus sangat sesuai untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yang tingkat keausannya tidak dipengaruhi oleh volume produk yang dihasilkan. Untuk mencari biaya penyusutan dari metode garis lurus adalah yaitu dengan mengalihkan tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Yang kedua, kita cari tarif penyusutannya dengan 100% dibagi dengan umur aktiva tetap. Dan yang ketiga, dicari dasar penyusutannya dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu. Berikut contoh soalnya. Pada tanggal 2 Januari 2020, PT Sinarmas membeli peralatan kantor seharga 100 juta. Diketahuinya harga beli sebesar 100 juta. Kemudian ada biaya angkut sebesar 5 juta. Kemudian ada biaya asuransi sebesar 7.500.000. Dan ada biaya instalasi. Yaitu 2.500.000. Kemudian ada umur ekonomis yaitu 5 tahun. Ada nilai sisa sebesar 15 juta. Dari yang diketahui di soal, kita dapat mencari yang pertama, harga perolehan. Dengan
dengan cara menjumlahkan semua item seperti harga beli, biaya angkut, biaya asuransi, dan biaya instalasi. Kemudian, kita dapat mencari tarif penyusutan dengan cara 100% dibagi dengan umur ekonomis. Lalu kita dapat mencari dasar penyusutan dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Lalu kita masukkan ke kolom yang berisi tahun, harga perolehan, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Pada tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024, 5 tahun. Kemudian untuk harga perolehan tahun pertama dan sampai tahun kelima adalah sama, yaitu 115 juta. Untuk biaya penyusutan tahun pertama dapat dicari dengan cara mengalihkan tarif penyusutan dengan dasar penyusutan, yaitu 20% dikali dengan 100 juta. Berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk akumulasi penyusutan tahun pertama yaitu sama dengan biaya penyusutan tahun pertama. Untuk akumulasi penyusutan tahun kedua yaitu dengan menjumlah biaya penyusutan tahun kedua dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Karena rumusnya sama, langsung saja kita drag ke bawah. Lalu untuk mencari nilai buku, yaitu dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Karena rumusnya sama juga, langsung saja kita drag ke bawah untuk mempersingkat waktu. Nilai buku yang ada di tahun terakhir, yaitu tahun 2024, harus sama dengan nilai sisa, 15 juta. Sudah sama, berarti jawaban Anda betul. Lanjut ke soal yang kedua. Apa bedanya dengan soal yang pertama? Kalau soal yang pertama, itu dimulainya pada awal bulan, yaitu Januari, sedangkan nomor 2 ini dimulainya pada pertengahan, yaitu bulan Juli. Maksud saja, diketahui harga beli 15 juta. Kemudian ada biaya angkut sebesar 5 juta. Ada biaya instalasi sebesar 5 juta. Umur ekonomis 4 tahun. Nilai sisa 6 juta. Kita cari harga perolehan terlebih dahulu dengan menjumlahkan semua item. Kemudian kita cari tarif penyusutan dengan cara 100% dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian kita dapat mencari dasar penyusutan dengan cara harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Kita tulis tahun 2020, 2021, 2022,
2023. Harga perolehannya sama, yaitu 25 juta. Biaya penyusutannya dapat dicari dengan 25% dikali dengan dasar penyusutan. Namun jangan lupa, karena di sini dimulai pada bulan Juli, jadi kita bagi 6/12. Untuk mencari akumulasi penyusutannya juga sama dengan biaya penyusutan. Nilai bukunya sama, yaitu harga perolehan kurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk mencari biaya penyusutan tahun kedua, yaitu dengan cara tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Mencari akumulasi penyusutan yang tahun kedua, yaitu dengan cara biaya penyusutan ditambah dengan biaya penyusutan tahun kedua ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Untuk mencari nilai buku sama, jadi kita drag, lalu sama 25% dikali dengan dasar penyusutannya juga sama, drag sini. Karena jika dilihat ini baru 3,5 tahun, jadi tambah lagi 2024. Jadi 4 tahun dong? Tidak, karena ini hanya 6 bulan dan ini hanya 6 bulan. Jika digabungkan ada 12 bulan, berarti 1 tahun. Jadi untuk yang terakhir yaitu sama seperti yang pertama, 25% dikali dengan dasar penyusutannya 19 juta dikali dengan 6/12. Akumulasi penyusutannya sedikit drag. Jadi sama, nilai buku pada tahun terakhir yaitu 2024 sama dengan nilai sisanya. Berarti yang selanjutnya adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah metode yang menerapkan tingkat depresiasi konstan pada nilai buku yang menurun. Dalam metode saldo menurun, aset hanya akan disusutkan sampai nilai buku menghasilkan nilai yang sama dengan nilai residual atau nilai sisa. Untuk mencarinya, pertama kita mencari biaya penyusutan terlebih dahulu dengan rumus biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Yang kedua, kita cari tarif penyusutannya dengan cara 2 kali 100% dibagi umur aktiva tetap. Yang ketiga, kita cari dasar penyusutannya, yaitu sama dengan nilai buku awal periode. Berikut contoh soalnya. Soal yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2020, PT Berkah membeli sebuah mesin seharga 115 juta. Diketahuinya adalah harga beli sama dengan 115 juta. Kemudian ada umur ekonomis dari peralatan kantor tersebut adalah 10 tahun. Umur ekonomis 10 tahun. Kemudian ada nilai sisa sebesar 15 juta. Pertama, kita cari tarif penyusutan terlebih dahulu dan dengan 2 dikali 100% dibagi dengan umur ekonomisnya. Selanjutnya, kita cari dasar penyusutannya. Untuk saldo menurun, dasar penyusutannya adalah harga perolehan, yaitu 115.
Masukkan ke tabel 2020, 2021, 2022 hingga 2029. Harga perolehannya sama dengan harga beli karena tidak ada beban-beban. Kemudian kita cari biaya penyusutannya dengan tarif penyusutan dikali dengan pajak penyusutan. Akumulasi penyusutannya sama nilai buku sama seperti metode garis lurus, yaitu dengan mencari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Kemudian untuk biaya penyusutan tahun kedua dicari dengan tarif penyusutan dikali dengan nilai buku awal tahun 2020. Kemudian untuk mencari akumulasi penyusutan sama seperti garis lurus, metode garis lurus, yaitu penjumlahan antara biaya penyusutan tahun kedua dijumlah dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Nah, sudah sama, kita drag ke bawah untuk mempersingkat waktu. F9 Untuk yang tahun 2028 ini sedikit berbeda karena nilai buku pada tahun 2027 kita kurangi dengan nilai sisa yang telah diketahui di soal. Kemudian untuk biaya penyusutan tahun 2020 sama dengan 0. Jadi nilai buku yang ada pada tahun 2029 sama dengan nilai sisa yang diketahui di soal, yaitu 15 juta. Lanjut ke soal yang kedua. Pada tanggal 1 Juli, PT Berkah Abadi membeli sebuah mesin seharga 25 juta. Diketahui harga beli sama dengan 25 juta. Kemudian ada umur ekonomis, yaitu 5 tahun, dan nilai sisanya bisa sama dengan 1.250.000. Setelah kita cari yang diketahui, kita cari terlebih dahulu tarif penyusutannya. Kemudian seperti yang tadi rumusnya, yaitu 2 dikali umur ekonomis, 2 dikali 100% dibagi dengan umur ekonomis. Kemudian kita cari dasar penyusutannya, yaitu dengan nilai buku pada saldo awal, yaitu 25 juta. Kemudian kita cari tahunnya, kita masukkan ke tabel tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Seperti pada garis lurus, metode garis lurus yang awal tadi, yang membedakan adalah pada soal ini dimulai pada pertengahan bulan, yaitu
pada tanggal 1 Juli. Harga perolehannya tetap kita tulis sama seperti harga beli karena tidak ada beban-beban. Kemudian untuk mencari biaya penyusutan tahun pertama, karena ini ada 6 bulan, berarti 6/12 dikali dengan tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Untuk akumulasi penyusutannya sama. Nilai bukunya sama seperti yang awal-awal, yaitu perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk biaya penyusutan tahun kedua, yaitu 40%, dikali dengan nilai buku awal. Untuk akumulasi penyusutan tahun kedua sama, yaitu biaya penyusutan ditambah dengan akumulasi penyusutan. Dan nilai bukunya juga sama, saja kita drag ke bawah. Sama 40% dikali untuk pada tahun 2024 seperti yang awal tadi, yaitu dikurangi dengan nilai sisa. Nilai buku dikurangi dengan nilai sisa. Karena ini masih 4,5 tahun, belum 5 tahun, maka kita tambah lagi 2025 sebesar 6 bulan. Jadi kita dengan 0 kali dengan 6/12 kali dengan penyusutan dikali dengan dasar penyusutan, bukan 0. Terus penyusutannya sama, langsung kita plot saja. Nilai buku yang ada pada tahun 2025 harus sama dengan nilai sisa yang diketahui di soal. Metode yang selanjutnya adalah metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun dihitung menggunakan biaya penyusutan berdasarkan rasio sisa umur yang digunakan dengan jumlah seluruh angka tahun umur yang digunakan pada aktiva tetap yang akan disusutkan. Untuk rumusnya, biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Lalu, tarif penyusutan adalah pecahan, di mana pembilangnya menggunakan umur ekonomis dari suatu aktiva, contoh 5 tahun. Dan penyebutnya menggunakan jumlah yang mewakili umur ekonomis tersebut, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, apabila dijumlah yaitu 15. Untuk mencari dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Yaitu pada tanggal 5 Januari, PT Aman Stosa membeli sebuah mesin seharga 135. Jadi diketahuinya harga beli 135 juta. Dan untuk umur ekonomis itu 4 tahun. Nilai sisa 25 juta. Yang pertama kita cari tarif penyusutan terlebih dahulu. Dengan 4 dibagi dengan 10. 10 ini dapatnya dari 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Kemudian sama dengan 3 dibagi 10, lalu 2 dibagi 10, 1 dibagi 10. Setelah tarif yang kita ketemu, kita cari dasar penyusutannya. Dengan cara harga perolehan atau harga beli dikurangi dengan nilai sisa. Kemudian kita masuk ke kolom
perolehan sama dengan harga beli. Biaya penyusutan kita cari dengan kalikan tarif penyusutan dengan dasar penyusutan. Akumulasi penyusutan tahun pertama yaitu sama dengan biaya penyusutan tahun pertama. Akumulasi penyusutan tahun kedua yaitu dengan biaya menjumlahkan biaya penyusutan ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Dan seterusnya. Lalu untuk mencari nilai buku sama dengan metode sebelumnya yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai buku yang ada pada tahun terakhir, yaitu pada tahun 2023 harus sama dengan nilai sisa yang diketahui di soal. Lanjut ke soal yang kedua. Diketahui beli mesin seharga 60 juta, harga beli 60 juta. Formula ekonomis harga 3 tahun, nilai sisa 2 juta. Kemudian kita cari tarif penyusutannya. Itu sama dengan 3 dibagi dengan 6. Lalu 2 dibagi dengan 6, 1 dibagi dengan 6. Lalu kita cari dasar penyusutannya dengan harga beli atau harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Karena di soal pada tanggal 5 Juli maka setiap tarif digunakan selama 1 tahun yaitu atau 12 bulan. Masukkan ke kolomnya. Untuk harga perolehannya sama dengan harga beli. Biaya penyusutan pada tahun 2020 adalah 6/12 dikalikan dengan tarif penyusutan yang pertama dikalikan dengan dasar penyusutan. Akumulasi penyusutannya sama dengan biaya penyusutan. Untuk nilai buku sama yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk tahun yang kedua, untuk mencari biaya penyusutan sama dengan tarif pertama dikali dengan dasar penyusutan dikali dengan 6/12 tambah dengan harga penyusutan yang kedua dikali dengan dasar penyusutan dikali dengan 6/12. Mencari dasar akumulasi penyusutan sama dijumlah, kemudian nilai bukunya untuk tahun yang ketiga sama seperti sebelumnya yaitu tarif penyusutan yang kedua dikali dengan dasar penyusutan dikali dengan 6/12 ditambah dengan tarif penyusutan yang ketiga dikali dengan dasar penyusutan dikali dengan
6/12. Lalu yang terakhir 6, karena ini hanya 6 bulan, sama seperti pertama, maka 6/12 dikali tarif penyusutan yang ketiga dikali dengan dasar penyusutan. Nilai buku pada tahun terakhir harus sama dengan nilai sisa yang ada di soal. Jika sudah sama, maka sudah benar. Selanjutnya, metode terakhir yaitu metode unit produksi. Dalam metode unit produksi, nilai penyusutan didasarkan pada jumlah unit yang diproduksi selama umur pemakaian dari mesin tersebut. Nilai tersebut akan seimbang dengan kapasitas produksi yang dibandingkan dengan perkiraan kapasitas produksi maksimal selama usia ekonomis. Rumus yang dapat digunakan yaitu biaya penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dasar penyusutan, kemudian ada tarif penyusutan sama dengan produksi aktual dibagi dengan kapasitas produksi, dasar penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Berikut contoh soalnya. Untuk metode unit produksi, pada tanggal 3 Januari, Toko Bagus membeli mesin seharga 450 juta. Harga beli juta, kemudian dapat memproduksi sekitar kapasitas produksi sama dengan 500 unit, 600.000 unit, dan ada nilai sisa sebesar 50 juta. Kemudian karena unitnya diketahui setiap tahun, maka kita dapat mencari tarif penyusutan 2020 itu sama dengan 120.000 unit dibagi dengan kapasitas produksi. Karena ini sampai tahun keempat, maka kita cari sampai 2023. Selanjutnya ada 130 bagi dengan kapasitas produksinya 500, kemudian ada 150 bagi dengan kapasitas produksi 100.000 unit dengan kapasitas produksi. Kemudian kita dapat mencari dasar penyusutannya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa. Lalu kita masukkan ke kolom. Harga perolehan sama dengan harga beli. Mencari biaya penyusutan, tarif penyusutan 2020 dikali dengan dasar penyusutan, lalu tahun 2021 dikali dengan dasar penyusutan, tarif penyusutan 2022 dikali dengan dasar penyusutan, dan yang terakhir tahun 2023 dikali dengan dasar penyusutan. Akumulasi penyusutan tahun pertama itu sama dengan biaya penyusutan, tahun kedua dijumlah, dan seterusnya. Untuk mencari nilai buku sama pada metode sama dengan metode sebelumnya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nilai buku pada tahun terakhir harus sama dengan nilai sisa yang diketahui di soal. Lanjut soal nomor 2, yaitu perusahaan ABC membeli mesin seharga 750 juta. Harga beli. Kemudian ketahui kapasitas produksi sebesar 200.000 unit. Nilai sisa
kali 500. Kita cari tarif penyusutan terlebih dahulu. Tahun 2020, 2021, dan 2022. Pertama adalah 70.000 unit dibagi dengan kapasitas produksi, lalu 50.000 unit dibagi 200.000 unit, dan yang terakhir ada 80.000 unit dibagi dengan 200 unit. Setelah itu kita cari dasar penyusutannya, yaitu harga beli dikurangi dengan nilai sisa. Lalu kita masukkan ke kolom. Untuk harga perolehan sama dengan harga beli. Biaya penyusutan, tarif penyusutan 2020 dikali dengan dasar penyusutan, tarif penyusutan 2021 dikali dengan dasar penyusutan, dan yang terakhir tarif penyusutan 2022 dikali dengan dasar penyusutan. Akumulasi penyusutan sama, untuk biaya penyusutan, dan untuk akumulasi penyusutan tahun kedua penjumlahan antara biaya penyusutan tahun kedua dan akumulasi penyusutan tahun pertama. Untuk nilai buku itu sama sebelumnya, yaitu harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Langsung saja kita cek. Nilai buku yang tertera pada tabel kolom 2020, 2022 harus sama dengan nilai sisa yang ada di soal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.